Oh iya, aku kan mantau Spotify artis juga. Semenjak aku rilis Unfinished kemarin, itu tuh ada ribuan streams dari United States. Top country aku tuh Indonesia, yang kedua United States. Aku langsung kaget kayak, hah? Kok tiba-tiba aku didengerin sama orang Amerika? Nah kalau misalkan Niki ngajakin collab, tapi tema lagunya yang nggak Dinda banget atau genrenya nggak Dinda banget, Nah, gimana? Gak apa-apa. Nggak apa? Anything for Nikki. anything for Nico. SMP ya 11 tahun tuh ya? Iya. Atau kan lupa. Lupa Iya, ya. SMP pak. SMP ya, SMP. Ya gue masih main gundu lah. Iya, aku kabur dari sekolah lah. Jangan ditiru ya Dinda ya. Jangan. Ini aku sekarang SMA nih. Oh, kamu dari sekolah? Kabur dari sekolah. Oh iya serius? Kenapa? Ini serius bercanda sih? Males. Ngantuk. Emang sebentar Oh iya, sekolah itu biasa gitu. sebentar gitu ya. Enggak, aku anak baik sih. Nah, jangan. Selamat datang di Indo Music Talk bersama saya Bias. Dan saya Romi. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dinda Gania. Tepuk tangan lu dong. Gokil. Mantap. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu baik gak? Baik dong. Baik dong. Tapi muka lu kayak gak baik. Baik. Kayak jahat. Emang gini. Agak penjahat mukanya. Mukanya doang. Dan gitu Pak, gue gak enak. Harusnya ngomong itu gue aja. Oh iya benar. Silakan Pak, profil dulu Pak. Dinda Gania ini adalah seorang penyanyi dan aktris muda berbakat asal Indonesia yang lahir pada 10 November 2009. Wah 2009. 2009. Beda dikit sama lu kan? Aku 2005. Beda dikit dong. Beda dikit. Percaya. Percaya banget. Jangan salah kalau percaya. Kalau percaya salah. Ini coba tebak. Aduh, Kelahiran berapa? dekat lah. 1900. 1000 lagi awalnya, bukan 2 lagi. Awalnya 1000 berarti udah. 1900 berapa? 1945. Waduh. Bener. Dia emang angkatannya Soekarno sebenarnya. Agak coba kita belum opening, Pak. Oh iya bener. Kita punya opening loh. Kita punya opening. Apa? Ini. Ini opening kita. Oke, Dinda Gania. Itu dia opening kita. Keren. Biasa sih menurut kita. Keren banget. Oke, karir musiknya Dinda ini dimulai sejak usia tahun 11 tahun, bener ya? Kayaknya sih bener. Bener, 11 tahun. Itu kenapa? Siapa yang mendorong Dinda untuk bermusik gitu? Apakah emang karena sering nonton film musik pada zaman itu? Atau Film musik itu gimana? Bentar, film musik ada. gimana? Maksud gue High School Musical gitu. Oh iya. Musik-musik, Pitch Teater Perfect musikal gitu. atau Iya, apa iya. itu mungkin. Apa yang mendorong? Karena dari dulu emang suka musik aja sih. Sering denger lagu. Terus emang hobi nyanyi aja. Oh hobinya Emang penyanyi 11 tahun loh, tapi muda banget, Pak. 11 tahun tuh lu ngapain Pak? SMP ya 11 tahun tuh ya? Apa kelas berapa ya? 11 tahun. Iya, Atau kan kayaknya. lupa. Lupa Iya ya. kayaknya SMP Pak. SMP ya, SMP. Ya gue masih main gundu lah. Iya, aku kabur dari sekolah lah. Jangan ditiru ya Dinda ya. Jangan. Ini aku sekarang SMA nih. Oh, kamu dari sekolah? Kabur dari sekolah. Oh iya serius? Kenapa? Ini serius bercanda sih? Serius sebenarnya sih. Serius kenapa? Kenapa? Males. Ngantuk. Emang sebentar gitu. Iya, sekolah itu biasa gitu. Sebentar gitu ya. Enggak, aku anak baik sih. Enggak, jangan. Enggak, dia kabur tuh berkarya, Pak. Iya, Coba, benar. berarti imbang kan? Betul, berkarya imbang. Berarti imbang itu loh. aman, gak apa-apa gitu. Kalau misalkan masih ingat karya pertama Dinda apa tuh di umur 11 tahun dulu? Nah, Waktu itu aku kan emang sering cover lagu di YouTube gitu. Tapi itu kayak ya sebatas cover doang lah. Kalau menurut aku yang bisa disebut karya itu, aku waktu itu rilis single pertama aku. Oke. Sebenarnya bukan 11 tahunnya sih. Kalau nggak salah setahun sebelumnya atau beberapa aku lupa 10 atau 9 lupa. 10 tahun rilis single pertama? Iya 2020 waktu itu aku inget banget aku rilis single aku yang aku tulis sendiri. Oke. Itu masih bocah banget. Judulnya apa? Judulnya I Love You Bunda. I love you, Bunda. Wah, kenapa ekspresi seperti itu? Keren Kenapa banget ya kayak ngerasa ya udah gede lah maksudnya kayak istilahnya iya sih. kayak itu dulu cuman Tapi ya gitu. Tapi itu bagus, maksudnya sekarang banyak orang yang bilang anak muda tuh harus bikin lagu yang sesuai umurnya gitu biasanya. Betul. Kan? Nah rilis I Love You Bunda tuh keren menurut Iya aku. sih. Menurut aku keren. Sesuai umurnya. Emang keren banget. Keren kan? Emang sesuai umurnya. Iya. Ya Allah. Coba lu 10 gak punya tahun. karya umur 10? Ada. Apa? Oh, umur 10 enggak ada. Umur 10 gak ada kan? Umur 10 wah, ada. Gak ada kan? Masih nangis. Nah makanya, nangis lu. 10 tahun masih nangis lu. Nangis, pulang sekolah mimisan, enggak tahu ngapain waktu itu ya.
Oke, nah ini nih. Tahun. Pada 2024. Wah, ini langsung sekarang nih ya. Langsung Berarti sekarang. umur Dinda sekarang 16 ya? Aku 15 Kak. Oh 15. 11. November nanti baru 16 ya. 16. Oh iya November ya tadi. Dinda mendapat dukungan besar dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam proyek musiknya, di mana ia membawakan lagu ciptaan Story yang diproduksi langsung oleh Nagita. Ngomongnya cepet banget ya ngomongnya. Iya terlalu cepet. Itu judulnya apa kalau boleh tahu yang kemarin bareng sama Kak Aan? Story. Itu judulnya Pelan-Pelan Melupakan. Tanpa melupakan. Hmm. Itu gimana Dinda? Tentang apa sih itu? Iya, tentang apa lagunya? Waktu itu kan yang dituliskan sama Om Aan. Itu tentang ya kisah cinta hidupnya lah. Oh. Tuh, terus suruh aku yang bawain. Sebenarnya ya udah aku mau. Terus ternyata diproduserin sama Tante Gigi. Terus akhirnya aku ya masuk Rans, istilahnya masuk Rans karena apa tuh namanya tim aku kan tim Rans gitu-gitu. Tapi aku sekarang sendiri sih. Oke, waktu awal denger lagu itu dikirim sama Kak Aan, ya waktu awal dengerin demonya nih. Dinda ngerasa kayak, wah ini mah aku bisa nyanyiinnya nih, atau kesulitan dulu di awal? Jujur waktu itu kalau Om Aan dia ngasih aku beberapa pilihan kan. Oh pilihan lagu? Ada optionsnya gitu. Oke. Salah satunya Pelan-Pelan Melupakan. Oke. Akhirnya aku pilih itu karena menurut aku itu paling apa ya, paling yang stuck di kuping, terus yang paling ya yang gak terlalu berat lah. Soalnya menurut aku option yang lain kayak terlalu Oke. kayak berat gitu. Aku tuh sebenarnya pengen tahu akhirnya ada nggak trigger dari kamu akhirnya kenapa pengen jadi penyanyi gitu? Karena sebenarnya aku intentionnya bukan yang kayak straight to the point pengen jadi penyanyi gitu sih. Aku sebenarnya kepikiran cuman kayak sebagai hobi doang yang bisa yang bisa bikin karya juga sekalian dari hobi itu. Jadi sebenarnya nggak intention mau jadi penyanyi sih, tapi alhamdulillah jadi penyanyi. Jadi ya akhirnya ya emang harus gitu, hobi dulu, santai dulu gitu-gitu. Tapi lingkungan sekitar pasti ngedukung dong, maksudnya kayak mensupport gitu. Ngedukung sih pasti ngedukung. Tapi emang ada kayak ups and downs-nya gitulah. Soal masalah support gitu-gitu. Tapi kalau masih sekolah gimana bagi waktunya? Iya, Nah itu Kak, aku kan sekolah juga ada maksimum izinnya kan. Oke, dalam sebulan tuh ya maksimum izin tuh biasa itu ya. Dalam satu term, satu term. semester. Oke. Terus abis itu kan rata-rata kan job aku kan weekdays kan, jarang weekend. Jadi mau nggak mau izin atau bolos setengah hari, atau kalau bisa nih aku awalnya tuh minta dulu request bisa nggak jamnya di jam pulang sekolah, atau kadang kalau emang kayak aku nggak mau bolos karena ada hari apa gitu di sekolahan ya akhirnya mau nggak aku terima jobnya, jadi lepasin gitu. Jadi antara milih. Tapi sampai sekarang masih aman lah bagi waktunya ya. So far sih aman, aman. Emang ada yang bentrok juga, terus harus pilih salah satu sih. Oke. Tapi pasti lingkungan sekitar kayak guru, teman-teman sekolah tahu dong kamu. Mereka tahu soalnya awal-awal aku masuk ke sekolahan itu aku udah istilahnya ngejelasin lah, orang tua aku juga udah ngejelasin ke kepala sekolahnya kalau misalnya aku punya job di luar sekolah. Terus guru-guru aku juga follow aku. Oh iya. Follow aku, dengerin lagu aku. Fallback ya? Fallback dong. Oh fallback ya? Guru loh, guru soalnya. Iya guru loh. Tuh. Oh gitu. Tapi pernah gak diajakin main acara sekolah, mau ada acara terus Dinda disuruh nyanyi? Iya, sering dong pasti ya? Gitu iya. Ini Senin aku disuruh talk show di sekolah. Oh iya. Wah, keren. Itu sekolah beruntung lah punya penyanyi. Tapi jujur aku paling gak suka sih kalau di sekolah terlalu ngesorot aku ada job di luar. Kayak apa ya, males aja pengen dikenalin sebagai murid biasa doang. Oh biar gak terlalu ini ya menonjol. Tapi pernah gak ada lomba antar sekolah itu, biasanya kan ada tuh ya lomba antar sekolah terus Dinda disuruh jadi peserta gitu, pernah atau pernah diajakin doang? Atau sampai Dinda udah beneran udah ikut lombanya nih? Pernah diajakin tapi akunya gak mau. Kenapa tuh? Karena waktu itu kebetulan ya itu bentrok sama job aku. Harinya. Benar. Yang dipilih job dong pasti. Yang dipilih jobnya ya? Iya dong. Iya job pak. Itu utama tuh. Iya karena lebih penting. Bener. Tawa lu. Kalau kita kayak gitu nggak perlu izin pak, udah langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja. Karena nggak bakal ada yang ngajak juga. Iya betul juga. Gak bakal ada yang ngajak. Gitu. Nah denger nih
Nah, Dinda juga main film pernah ya, Dinda ya? Oh iya Kak, pernah juga itu. Terus waktu main film umur berapa? Waktu itu 2021 itu umur berapa ya? 2021 Aku kadang suka lupa kalau nginget. Iya. Kelas 8, kelas 8. 12. Oh enggak nih salah. 2022. 2022. 13 tahun ya. Iya, pokoknya aku kelas 8 deh waktu itu. Nah, kan Dinda udah pernah main film nih. Gimana nih? Enakan jadi penyanyi atau Atau acting. memerankan karakter lain gitu? Ya aku stick to my hobby ya nyanyi sih. Oh, nyanyi ya? Soalnya kalau misalnya main film itu waktu itu karena ditawarin doang kan. Jadi Oke. ya udah mau nyoba experience baru aja. Jadi kenapa nggak dicoba gitu. Jadi waktu itu nyoba doang. Tapi kalau sulitnya, lebih sulit mana Dinda? Lebih sulit Sulit acting. acting? Oh iya. Karena harus mendalami peran gitu ya, karakter lain gitu ya. Iya, tapi kalau ditanya mau main film lagi atau enggak, aku sih pengen belajar juga, pengen main film juga. Oh, apalagi kalau filmnya ini ya, misalkan filmnya musikal. Nah, cocok sih itu. Ada nyanyinya gitu. Justru aku nggak mau sih. Kenapa? Enggak, bukan nggak mau, tapi itu kapan-kapan aja. Oh, kenapa? Aku pengen yang fokus kayak acting terus ntar nyanyi gitu. Oh, Nggak dicampur. iya, biar Susah. fokus ya. Iya. Iya, betul. Ini Dinda juga baru rilis, baru-baru ini baru rilis lagu baru nih, judulnya Unfinished sama Backstreet Memories, bener ya? Benar. Itu yang nulis lagunya siapa? Yang nulis liriknya? Itu aku sendiri. Serius? Diri, Pak. Sendiri. Bener. Itu di momen apa nulisnya? Apakah kan kalau kita nih umumnya nih, mungkin anak-anak kantor ya Pak ya? Iya. Umumnya tuh lagi di jalan gitu kan. Ada lagu nih. Nulis Gitu. Nah Dinda dia momen apa nih? Kepikiran bikin lirik kalau Yang lirik sih. unfinished dulu deh. Unfinished. Unfinished dulu deh. Atau tuh dulu Unfinished. Unfinished sama Backstreet Memories tuh ceritanya tuh sama. Oh sama. Sama. Kayak Tapi- proses aku nulisnya tuh sama. Gimana? Gimana tuh? Jadi fun fact, ini tuh sebenarnya tuh project sekolah aku. Oh, Oke. tugas sekolah maksudnya? Kayak sekolah aku tuh ada yang namanya personal project. Aku harus ada personal project di kelas 10 ini. Nah itu tuh bebas mau ngapain aja asal kayak bener jadi gitulah. Biar dapat nilai, biar naik kelas juga. Nah aku milih buat bikin EP. Nah mau gak mau kan aku tulis lagunya sendiri, nge-directnya sendiri, direct MV. Terus abis itu yang bikin lagunya juga aku sendiri, yang milih nada gitu-gitu. Jadi pokoknya harus sendiri lah kalau buat project ini. Makanya itu semua aku sendiri. Cuman ada kayak misalnya tim juga yang bantuin. Tapi overall emang harus sendiri. Terus dikejar deadline juga kan. Karena tugas ya. Submissionnya bulan Januari kan. Submit ke sekolahnya dalam bentuk apa? File doang atau penampilan? Oh enggak, file doang. Oh file doang. File doang. Tapi Dinda di situ mikir kalau ini kayaknya sayangnya kalau tugas sekolah doang nih. Nah, iya, aku mikir kayak apa aku rilis aja ya Rilis aja udah nih, sekalian. Ya, iya benar juga sih. Itu mata pelajaran apa masuknya? Seni. Gak ada mata pelajarannya, cuman emang harus titlenya personal project. Beda sekolahnya. Berarti kayaknya. project per orangnya tuh boleh macam-macam ya? Boleh, temen aku ada yang bikin short movie, Oh, ada yang asik bikin juga. ada yang bikin buku, desain baju gitu-gitu. Oh, Dinda memilih untuk lagu, Ya, EP. sesuai passion masing-masing. Ada nggak temennya yang bikin lagu lagi yang lain? Ada, tapi bukan dijadiin EP, cuman nulis lagu Oke, doang. cuman satu Tapi lagu. sekalian ya. Bener sih Iya, sekalian. benar juga. Jadi itu tidak bentrok Pak antara sekolah dan Iya. berkarya. Iya juga, iya Bener bener kan, juga Pak? ya, iya juga. Jadi nggak smart move. bentrok. Iya, Nice, iya, keren. iya. Nah itu berarti waktu nulis liriknya cepet nggak? Itu yang penasaran Pak, karena susah tuh, bikin lirik tuh susah banget. Bener. Cepet nggak bikin lirik? Aku nulis lirik, aku nggak bohong nih beneran, cuman 3 hari deh. 3 hari? 3 Untuk hari. 2 lagu atau 1 lagu? Satu lagu. Oh, unfinished, unfinished aja? Unfinished. Oke, 3 hari, oke. Terus kalau misalnya ada perbaikan atau apa-apanya ya over the time pasti ada. Tapi benar-benar jadinya cuma 3 hari. Oh, tentang apa emang? Itu tentang specifically tentang kedua orang. Oke. Sebut aja lah kedua orang. Kayak kedua orang, Yang- dua orang yang kebayangin nih. Orang nih. Yang udah putus. Oke. Tapi saling masih punya perasaan gitu. Jadi unfinished gitulah di segi perasaan, segi ya Mental gitu mungkin gitu-gitu. ya. Oh. Oke, itu based Tapi bisa universal juga kalau misalnya buat temen bisa kayak lost contact belum selesai atau sama keluarga perpisahan belum selesai unfinished. Pokoknya semua yang
belum selesai lagunya. 3 hari Pak, tergolong cepet nggak tuh? Cepat, 3 hari cepat. Cepet ya. Ini juga nulis lirik nih. Iya, tapi liriknya bahasa Indonesia, beda sama Dinda bahasa Inggris. Iya. Nah, Dinda emang lebih nyaman bikin lirik Inggris. Emang tugas sekolahnya harus Inggris. Oh, harus Inggris. Beda Pak, sekolah internasional nih kayaknya nih. Beda, Iya. beda. nih. Beda Pak, gua Kita dulu. sebelah sawah Iya. sekolahnya. Lu Susah Mas, kalau kayak Sebelah gitu komplek, susah. Pak. Komplek ya? Sebelah komplek. Aku dulu sekolahnya sebelah sawah sih. Nah, iya beda kan? Nah, dia juga gak mau tahu sih kayaknya sekolah kita. Gak penting juga kayaknya. Oke, nah itu 3 hari bikin lirik unfinished. Itu based on apa? Dengar cerita temen atau Jujur nih ya, ya harus jujur lah, harus jujur. Harus jujur di sini ya. ini personal experience sih. Oh iya, Oh. Iya, pantasan cepat 3 hari Pak. pantas ya cepet ya. Iya benar. Tapi yang Dinda harapkan misalkan lagu unfinished ada extended version. Versi yang extended version nih. Endingnya gimana? Yang pengen Dinda harapkan? Pasti ada 2 dong, endingnya dong. 2 kan, melupakan Atau kembali. atau kembali. Yang mana yang Dinda harapkan? Kembali. 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 Oke. Berat Pak nih. Bisa kali yang selanjutnya kembali. Bisa. Tapi yang kan, Backstreet Memories belum ini. enggak, gue mau lanjutin dulu Pak. Bisa lanjutnya kembali bisa. Bisa. Tapi kan tergantung personal experience-nya. Oh iya betul. Nah iya bener kan. Kalau misalnya personal Iya. experience kembali mungkin gak lancar tuh bikin liriknya Pak. Iya. Iya, Bener ya? benar. Kalau endingnya nggak kembali mungkin agak lama ya. Ah iya agak lama. 4 hari lah. 4 hari ya lah, 4 hari beda lah. sehari itu tidak signifikan bedanya Pak itu Pak. Oke sekarang unfinished memory. Backstreet Memories. Unfinished memory. Memories. Backstreet Memories. Business memories. Nah itu sama berarti ceritanya. Sama, nggak. Kalau Backstreet Memories ada storyline-nya sendiri lagi beda. Ini tentang kenangan yang ada di kursi belakang mobil. Oke. Tuh, jadi happy moments, sad moments yang take place in the backseat of the car. Tuh. Oh. Itu juga dari personal experience-nya. Iya. Aduh, kayak Pasti kalau personal tuh ngena banget Pak karya tuh kita Pak. salah nggak sih ngingetin gini. Salah nggak sih gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak ya lanjut. Oke, produksi musiknya sekarang kita baca produksi musik. Tuh soalnya 2 lagu itu berbeda. Aku denger tuh yang unfinished agak nggak tahu takut ketukar deh. Unfinished agak upbeat terus ya. Iya. Yang Backstreet Memories agak slow ya. Iya. Kayak cuman bahkan nggak ada drumnya kayak slow Piano, banget. full piano Iya doang. full piano ya. Piano. Itu produksi musiknya Dinda dibantu siapa kalau boleh tahu Dinda? Atau sendiri? Kalau yang kayak misalnya aku milih nada, aku maunya begini nadanya aku Oh, yang iya, mulai iya, nyanyiin iya, dulu, iya. itu aku sendiri. Tapi biar lebih lancar atau apa gitu ada yang bantuin aku, namanya Om Haris Pranowo. Oh tahu Om Dia Haris mah. Kenal, pianisnya Kahitna. Iya tahu Om Haris mah. Oh iya. Gimana ketika bikin musik unfinished sama Backstreet Memories lancar gak sih lancar? Lancar banget. Itu Lancar ya? aku biasanya tuh ada juga satu lagi yang bantu aku Oke. nyanyinya sama kayak correct the lyrics gitu yang apa ya, istilahnya nge-guide juga lah. Ya, vokal Yang director yang gitu jadi ya. vokal directornya juga, Iya, yang iya. jadi backing vokal juga. Dia namanya Kak Fitri. Oh, Dia Kak Fitri. bekas idol. Oh. XNV. Fitri XNV. Iya, itu. Gua tahu. Itu juga. Jadi kita bertiga tuh malam-malam ke rumah, malam-malam mereka ke rumah aku. Jam bertiga. berapa tuh bikin lagunya? Biasanya musisi malam banget Kita Pak. kita Biasanya Pak. Emang start iya? jam 9. 9 malam start tuh. Kan 9. bener kan kata malam. Emang biar cair gitu ya? Malam. Kalau Iya. Satu Terus- shift 6 jam. 6 jam tuh. Atau berapa jam tuh sampai kelar jadi lagu satu gitu. Sampai kelar. Aku kalau Backstreet Memories inget banget cuman sampai jam 12. 3 jam Pak. Pasti Om Harisnya begini ya. Kak aku mau kayak gini. Translate langsung. Cepet Iya, benar. Itu Pak kalau produser jago Bener sih. gitu. Legend gitu ya. Tapi respect juga sama Dinda yang bisa maksudnya ngarahin produsernya. Iya. Itu butuh taste juga soalnya Pak. Dan akhirnya gimana sama hasilnya Unfinished sama Puas Backstreet ya? Memories? Puas ya? Pos banget sih. Soalnya Puas itu ya? kan mainnya di depan. Aku juga bikin demo juga. Jadi sebelum rilis juga udah mateng gitu. Oh. Gitu. Wah. Top sih emang. Keren. Tapi kalau kamu kan udah dari muda lah ya, dari kecil atau mungkin udah berkarya gitu-gitu, pernah gak sih kayak ngerasa, wah aku tuh kayak kurang main gitu? Karena aku main terus Pak waktu kecil Pak, Oh, gak iya. pernah berkarya nih. Bener. Kebalik nih sama aku nih. Ya biasanya kan seusia Dinda Heeh. paling demen main gitu ya. Oh iya itu. Pernah gak sih ngerasa kayak Ngerasa kayak kehilangan aku gitu. kurang main nih gitu.
Sebenarnya kalau misalnya temen-temen aku ngajak hangout gitu, kadang tuh aku nggak bisa juga pulang sekolah karena ada job gitu. Oh iya. Tapi Nah itu dia. untung mereka sih ngerti ya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi next time aku tetap diajak lagi gitu. Kadang juga aku ngerasa kayak ya FOMO lah, left out lah, kayak Iya. Apalagi ngeliat story temen ya. iya. Story temen pada apa? Main kemana-mana. Iya main golf. Iya. Spesifik ya golf ya. Kenapa harus golf ya? Gak tahu, kepikiran di kepala gue golf. Masa futsal pak? Oh iya juga sih, nggak mungkin dong. Iya kan teman-teman pasti Nggak banyak mungkin dong. perempuan gitu. Tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau banyak main juga pasti akan dapat ini gak sih? Inspirasi. Iya, kamu kayak gitu nggak? Enggak, aku main Oh, beda full ya? main, sumpah aku main lupa sama seluruh Oh, iya? dunia. Aku main lupa Jadi kalau bukan- aku punya job. Jadi bukan main untuk mencari inspirasi, tidak. Enggak, main untuk main. Itu yang bener pak. Tapi iya memang bagusnya gitu Itu yang harusnya bener. ya. Ngapain lu Bisa udah aja main, masih nginget-inget job? Iya, bener. Ngapain? Ngapain? Pas berkarya berkarya aja. Ya betul, itu quotes tuh. Ini quotes. profesional nih. Mainlah. Kalau main aja. Nggak panjang quotes-nya. Panjang. Nggak ribet. Kalau main aja. Jangan ingat-ingat job. Dinda Gania 2025. Betul. Asik. Tuh guys, catat guys. Itu ntar buat potong taruh di TikTok semua. Nah, itu. Kan kita juga sendiri yang milih TikTok kita. Oke. Nah itu kan apa namanya EP-nya 2 lagu ya, benar ya? Atau total berapa lagu sih? Nih sebenarnya aku buat yang personal project sekolah, aku cuma bikin 3 nih. Oh, 3 lagu. Unfinished, Backstreet Oh, Memories, oke. sama ada 1 track lagi. Oke. Tapi aku mikir kayak ya kalau misalnya tiba-tiba rilis 1 track lagi terus jebret EP, terus 2-nya udah rilis kayak gak terlalu spesial gak sih? Iya Jadi sih. aku nambahin 2 track. Oh, jadi jadi 5. Oh, 5 berarti. 5. Oh, udah ada semua ya 5 bisa didengarkan di seluruh. Enggak, belum. Yang baru rilis 2 ini, yang Unfinished? nanti yang ketiga rilis mau aku jebretin EP sama 2 tracknya. Jadi langsung rilis 3 track sama seluruh EP. Oh, berarti rilis itu langsung 3-3 jebret gitu. Ya, Langsung 5 dong berarti. Sama 2 Enggak kan yang udah ada. Iya. Udah ada. Berarti yang 3 rilis nanti akan masuk ke dalam EP, gitu. Boleh bocoran nggak itu? Nah, 3 judul EP-nya lah. atau judul EP-nya lah, judul EP-nya. judul EP-nya Here's to Us. Here's to Us. Itu juga judul lagu track ketiganya. Oh, itu emang track yang dijagoin apa gimana? Menurut aku yang paling jagoin sih ini, yang Backstreet Memories Backstreet ini. Memories. Tapi Memories, Here's ya. to Us tuh karena the whole EP tuh emang ya Here's to Us gitu lah buat kita lah. Here's to Us tentang apa? Here's to Us Lagunya. tentang Bahagia dong harusnya kan. enggak. Nah, salah tebakannya nih. Gong. Tolong usah. translate. Tapi 2 track terakhirnya aku gak bakal bikin sedih lagi, bakal Oh, bahagia. bahagia. Tapi Oke. belum bikin. Oke. Yang Here's to Us ini berarti bahasa Inggris Bahasa liriknya. Inggris, semuanya bahasa Full Inggris. ya nanti ya. Oh, 5 bahasa Inggris. Apa sih tujuannya sebenarnya kenapa Dinda pengen bikin lagu yang full bahasa Inggris? Karena kan yang sama Kaan kan bahasa Indonesia kan? Masih Indonesia ya. Bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Kan single aku dari dulu kan udah banyak, Kak. Maksudnya udah experience juga. Dan itu juga diciptain sama penyanyi-penyanyi terkenal kayak Tante Melly Guslow sama Kak Anmesh waktu itu. Pokoknya udah sering diciptain lagu gitulah dan full Indo juga. Aku tuh dari dulu tuh pengen banget punya single bahasa Inggris kan. Tapi nggak kepikiran kira-kira diciptain siapa ya. Atau kira-kira ntar ditawarin siapa ya. Tapi ternyata aku bisa nulis sendiri kayak tau gitu aku kepikiran dari dulu apa aku gak nulis ya. Giliran dikejar deadline tugas baru nulis. Emang kadang gitu harus kepepet. Berarti Harus gitu. kita harus ngasih tau gurunya Pak. Kasih tugas lagi. Deadline-nya pepetin. Pepetin deadline-nya. Jadi jangan 3 hari, 2 hari. Nah, Kak kedengeran. Kedengeran. Kita kurang Kedengeran ngomong gue. ya, Pak. Kurang pelan. Sebenarnya pengen didengar aja sih gitu. Oh berarti 55 nanti akan berbahasa Inggris lagu-lagunya ya. Inggris. Gitu. Oke. Oh. Tapi Apa nih? Satu alasan lagi kenapa aku mau nonjolin single-single aku yang bahasa Inggris juga. Aku pengen go international, aku pengen kayak nih lihat list aku nih. Nih Niki Zevanya konser kemarin. Oh Niki kemarin. Oh yang kemarin. Kemarin belum aku copot. Aku suka banget sama Niki Zevanya, terus aku pengen banget kayak dia lah masuk ke Oke. It Rising. Tapi iya sih, maksudnya kalau Semoga emang lah ya, semoga. kalau emang pengen nge-reach pasar internasional ya memang harus Inggris. pendekatannya bahasa Inggris karena Inggris kan universal language gitu. Iya. Dina pernah nggak nge-track Spotify-nya atau apa pendengarnya ada yang dari luar Indo nggak? Nah, Oh iya, aku kan mantau Spotify artis juga. Semenjak aku rilis Unfinished kemarin, Oke. itu tuh ada
ribuan streams dari United States. Top country aku tuh Indonesia, yang kedua United States. Aku langsung kaget kayak, hah? Kok tiba-tiba aku didengerin sama orang Amerika? Langsung Amerika Seneng lagi. dong pasti. Salting aku kayak, hah? Bohong. Langsung Amerika lagi Pak. Langsung Amerika lagi. Berarti semenjak ngeliat data itu langsung semangat bikin lagu Inggris. Iya kayak Unfinished kan padahal menurut aku kayak oh ya udah paling ya udah aku juga baru pertama kali rilis bahasa Inggris kayaknya nggak bakal banyak listeners yang dari luar juga. Ternyata ada Kak banyak Kak yang dari luar. Ini sih momentum yang sangat tepat kalau misalkan Dinda nanti bikin EP dan full bahasa Inggris. Betul. 5-5-nya akan ada MV-nya nggak? Yang Here's to Us ada yang ketiga tapi yang 2 terakhir nggak ada. Mungkin ada nanti. Nanti mungkin ya. Mungkin ada tapi buat preparation sekarang kayaknya nggak deh soalnya belum mulai. Belum mulai ya? Iya sih. Kapan sih rencana rilisnya emang? April Tahun ini. tahun ini. Langsung 5 Pak, jebret langsung 5 Pak itu Pak. Top sih. Gue dapet 3 lagu. Gokil. Coba nyanyikan. Bukan judulnya Pak. Judulnya Pak. Unfinished, Unfinished. Backseat Memories, Oke. Satu lagi. Here's to Us. Nah, 2 lagi betul, nih. betul. 2 lagi masih dirahasiakan ya? Rahasiakan dulu dong. Emang belum tahu. Oh, belum tahu ya? Belum, ya bener kan tadi udah bilang ya. Tapi bahagia kan? Bahagia. Bahagia. Emang itu alurnya sedih-sedih dulu. Pasti ada kata, baru. pasti prediksi gue ada kata love-nya. Enggak. Enggak. Terlalu Umum. corny, terlalu Oh corny. iya. Cringe. Atau inilah. Cringe. As. Ada asnya juga pasti ada. Enggak lagi dong pasti. Enggak. Oh enggak ya? Ya salah terus Pak gue Pak. Oh tapi Here's to Us sebenarnya bahagia sih musiknya. Musiknya, Musiknya bahagia tapi sebenarnya liriknya tidak. Liriknya apa ya? Bukan sedih tapi bukan bahagia, lebih ke pasrah. Kalau lagi ngomongin emotions tentang lirik lagunya, menurut aku ini lebih ke pasrah, terima keadaan sih, kayak numb aja. Soalnya kan Here's to Us tuh sebenarnya menceritakan tentang kita relapse momen yang pernah kita lakuin, terus kayak yaudah Here's to Us, semuanya buat kita, tapi udah habis itu kita lupain. Jadi antara move on gak move on. Soalnya yang ketiga ini kepepet deadline banget. Makanya semua, aku Pak. beneran gak tahu kayak gimana cara apa ya plot pointnya tuh aku waktu itu bingung banget. Tau gak ini aku recording tanggal 6, submissionnya tanggal 9 Januari. 3 lagi. Terus mixing masteringnya geber banget berarti? Iya makanya. Jadi kayak terus milih aku gak tahu ini tentang apa lagunya. Milih artwork, ya kan? Iya. Enggak. Soalnya cuman kan submit file doang. Jadi cuman audionya doang. Sama Belum liriknya. submit Spotify-nya ya. Hobi ini nih, mepet-mepet deadline nih. Iya. Justru itu yang jadi tapi Procrastination. Iya, ntar 2 lagu lagi tapi udah direkam, 2 lagu lagi. Belum belum jadi. dibikin. Belum Tapi bikin. liriknya udah ada belum? Belum. Oh bener-bener masih 0? No. kebayang juga belum. Belum. Oh, kirain tuh udah ada, tapi temanya udah ada dong. Belum. Belum juga. Belum. Kasih ide Pak. Oke. Tema Pak. Tadi kan Ya, tadi kan Unfinished. Unfinished nih. Bingung nih. Bingung. Backseat Terus ingat Memories. kenangan belakang mobil. betul. Yeah. Here to Us nggak tahu Here's to tentang Us. apa. Kagak tahu tentang apa yang mungkin juga nggak tahu nih tentang Nah, apa nih. ya kan, nggak Tahu. tahu Lalu, apa. apa Pak? Yang bahagia Pak? Mending yang keempat sama kelima. Jadi bingung juga aku ya. Tentang apa Dia enaknya. nungguin nih gue tadi nih Pak. Bahagia Pak? Yang bahagia ya. Iya. Front seat memories gitu bisa. Nggak usah bro. Iya, kan nggak tahu Pak ide. Yang bahagia apa yang enak Ke taman ya? bermain bisa. Nah kamu main-main terus habis itu nggak mikir job dan lain-lain, main-main aja. Nah itu kan hal yang bahagia. Mungkin bisa. Iya juga. Atau enggak lanjutan dari Unfinished. Hubungannya kan Dinda pengen. Finish. Finished, iya. Track kelima finish. Track pertama unfinish. Oke. Iya bener kan? Bisa dong. Bisa. Oke. Atau enggak track terakhirnya aja finish karena udah selesai. Oh iya, Iya, bener. track terakhir finish Pakai kan? titik biasanya. Iya. Finish titik. Track kelima Gokil. kelima finish, pertama unfinish. Artworknya gambar hitam putih kotak-kotak tuh garis ini. Garis finish Pak, bendera finish MotoGP itu Pak beda. Beda ya? Beda Pak, jangan itu balapan. Jangan ya. Jangan. Kamu kan ini bikin musik di era-era sekarang nih. Kira-kira ada gak sih tantangannya yang berat gitu menurutmu? Kalau asumsi gue sih kayaknya mana-mana ya Pak, karena dia emang lahir di zaman sekarang. Iya, sosial media udah aman ya. Iya. Nah apa tantangannya kalau dari Dinda nih? Mungkin siapa tahu ada mungkin. Kalau Susahnya nih apa? kalau era dulu mungkin sulitnya Nah. adalah semua musisi berlomba-lomba untuk masuk TV. Untuk bisa diputar di radio. Cuman sekarang kan Betul. platform udah banyak nih. Bisa Ada promo TikTok, sendiri. Bisa promo sendiri. Orang bukan berlomba-lomba masuk TV. Berlomba-lomba FYP. Betul. Ya kan? Nah, menurut Dinda tantangannya apa? Susahnya apa sih bikin lagu zaman sekarang tuh? Menurut aku hoki-hokian sih sekarang. Hoki-hokian ya? Hoki-hokian. Tergantung apa tuh namanya? FYP. Apa ya? FYP iya. Iya, bener sih. Aku menurut aku
bikin lagu booming di TikTok tuh kayak Sulit harus spontan gitu, kayak harus hoki-hokian gitu, nggak bisa ditargetin gitu. Soalnya nggak pernah lagu aku, belum pernah, anjay belum Belum dong. belum pernah kayak lewat FYP TikTok gitu. Menurut aku itu susah sih. Susah ya. Susah. Apalagi sampai soundnya dipakai gitu ya sama orang ya. Iya susah itu. Itu yang susah tuh. Ngomong-ngomong Niki tadi. Niki. Kan kamu ngefans banget nih. Iya. Berarti kamu Kita ada nggak ya? panggilkan. Nih. Enggak sih. Nengok lagi aku, apa ya, Aku ngapain juga nengok kaget ya? loh ini. Emang beneran ada ya? Enggak di brief ya hostnya. Kaget sih kalau aku. Apa ngomong Niki? Pasti kamu kan kamu ngefans banget nih. Ada keinginan untuk duet kah? Mau. Mau buat ya? Tapi Mau dia banget. nggak mau. Enggak dong, Belum jangan tentu. ngomong gitu dong, jangan ngomong Belum gitu. tentu. Kayaknya. Kalau harus bisa- harus positif. Susah banget. Nah kalau misalkan Niki ngajakin collab, Nah, tapi tema lagunya yang nggak dinda banget atau genrenya nggak dinda banget, nah, gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa? Anything for Niki. anything for Niki. Quotes kedua guys. Anything for Niki. Dinda Gania 2025. Asik. Anything for Niki bener. Tapi selain Niki ada gak sih musisi Nah, Indonesia atau musisi internasional yang Nasional deh. Dinda pengen banget kolaborasi dari bikin single gitu atau manggung bareng gitu. Betul. Ada nggak? Kalau di Indo aku suka Kak Arash Buana sih. Aras Buana. Asik sih. Keren sih itu, dia bikin lagu bahasa Inggris. Oh, berarti pengen banget ya collab sama Kak Aras gitu someday gitu ya. Mau. Nah, kalau di waktu yang bersamaan, Ah iya deh. Niki. Bukan, bukan Niki. Bukan. Ya gimana Pak? tapi emang bener. Waktu bersamaan. Pilih Niki atau Aras Buana? Gua ada lagi Pak. Kalau Apa? bersamaan nih. Kasih opsi. Ada tawaran manggung. Panggung gede. Niki. Bukan Belum. beda. Belum, Nggak ada belum. Nikinya ini. Nikinya nggak ada. Tawarin manggung. Sama tawarin main film. Manggung. 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 Oh berarti emang musik ya. Tapi ternyata Di di, film filmnya, itu kamu acting sama Niki. Sama Niki. Niki main jadi pemeran situ. Ah, Main film. Main film Main ya. film. Berarti sangat main film sekali ya berarti ya. tapi Banget ternyata kalau sama Niki. di panggung yang sana tadi ada Aras Buana. Tetap film. Tetap film. Kita loh kayaknya tambahin lagi Pak ininya Pak. Selain Aras Buana siapa? Nah, satu lagi. Eh, Ada nggak? Internasional misalkan nggak apa-apa. aku suka Bruno Mars. Bruno Mars. Tapi nggak sesuka Niki. Enggak, dia top tier banget menurut aku. Oh. Aku kan inspired all of these songs yang aku tulis kan dari Niki juga. Oh iya. Oke. Itu Backseat Memories dari lagu Loose-nya Niki. Oh. Tahu nggak yang di album Tahu. Denger Niki nggak? Denger lah. Dengar. Kita kan kemarin acara Niki media partner. Yo. Oh, Kita ke backstage. jangan-jangan ini bekas didudukin Niki. Niki nih pegang. Ini belum tahu dia. Belum tahu Pak. Tahu. Kasih fotonya ntar ya. Nih fotonya nih. Tuh kan Niki. Niki Astria. Bukan. Bukan ya. Wah ini udah sampai penghujung nih Pak kita. Nah. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol 3 jam ya. Enggak, tadi Bruno Mars nggak jadi dikasih opsi nih. Oh Bruno Mars ya benar juga. Susah nih opsinya nih. Niki. Niki Pak udah susah Niki Pak. tuh. Udah susah Pak nggak bisa Pak. Bener. Nah. Nih saya penghujung nih, ada nggak sih wishlist atau impian Dinda yang belum tercapai gitu dan semoga 2025 ini atau dalam waktu dekat inilah Tercapai lah satu persatu lah. Pengen Pertama. Ada 7 ya, 7. Slotnya 7. 7. Apa? Slotnya 7, slot impian. 7 mimpi Slot ya. tujuh. Iya Satu dulu. 7. Kita kalau sama on the spot soalnya. Iya. On the spot biasanya 7 keajaiban dunia gitu. Itu biasanya ada on the spot gitu kalau pernah. Ada ya, ayo. Pertama apa nih? Pertama apa? aku pengen lagu aku di apa ya? Istilahnya dilirik gitu sama IT Tracing. Kan IT Tracing kan gitu kan. Kayak kalau misalnya ada artis Asia yang nulis Iya, lagu iya. gitu kan kayak waktu itu kan Niki, Rich Brian gitu. Oh. Aku pengen masuk IT Tracing. Itu tracing. Oke. Sign kontrak terus ntar aku namanya Amin, jadi amin. Dinda Zevanya gitu. Jangan dong, itu nama udah ada, Niki udah ada. Ya gitu lah, Niki Kak. kan mau ganti Niki Gania juga kan. Enggak ya? Bolak-balik aja. siapa Kalau tahu. sign. Kalau sign. Itu tracing, kita doain. Iya. Amin. Kita doain. Amin. pokoknya. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Pengen kenal sama Niki. Kenal doang nih ya. Amin. Enggak, pengen deket sama Niki. Oh dekat ya, Dekat. Iya, kenal pengen doang. Iya, deket iya. sama Niki. Oke. Kayak ya collab gitu. Tapi pernah ngobrol nggak sama Niki? eh di mimpi sih pernah. Oh pernah ya di mimpi ya. Biasanya kalau udah kebawa mimpi bisa tuh. Bisa sih. Biasanya range setahun kemudian tuh kayak Amin. terkabul gitu. Ada lagi nggak Ada lagi nggak? impian yang belum tercapai gitu?
Kalau ditanya tiba-tiba nggak keluar gitu. Yaudah, kita Kalau nanya deh. nggak halu. Kita diam dulu. Kita akan nanya deh. Jangan diam juga tapi ya. Jangan diam juga. Apa? Bingung juga dia apa. Enggak nih ya poin kedua nih aku mau nanya. Ada nih. Dian lagi pun. Set. Oke, langsung. Pengen istilahnya pengen kayak lagunya ngetrend di TikTok lah. Kayak orang-orang tuh tiba-tiba kayak pakai soundnya ya. iya. Amin. Amin. Kita doain. Kayak terus terkenal juga makin banyak yang tahu aku. Oke, pasti. Banyak Amin. fansnya. Amin. Ketika nyanyi pada sing along gitu lagu. Iya itu aku Wah, pengen tuh banget itu benar sih itu. seru banget mimpi sih aku itu. sih. Nah terakhir nih di Indo Music Talk. Terakhir. Sebutin 5 lagu rekomendasi dari Dinda. Ini lima-limanya ke kamera Niki ya. semua. Lima ini. Boleh, Gak apa-apa, silakan. silakan. Dan yang kelima dulu kali ya. Yang Lima dulu. I Love You But I'm Letting Go. Pamungkas. I love you but I'm letting go. Bener kan? Benar. I Benar. love you but I'm letting go. Kenapa? Itu lagu sedih nih, nomor 5 sedih nih. Gue pantau nih pokoknya. Lagu Masih 5 sedih yang 5. Kenapa harus dengerin? Karena itu lagu relate banget sih sama aku. Oke, yang keempat. Yang keempat aku saranin lagunya Lighters Bruno Mars. Lighters Bruno Mars. Kenapa? Aku belum dengerin tuh jujur. Gimana caranya supaya aku dengerin? Soalnya itu lagu enak banget, terus ada rapnya juga. Oh, ada rapnya. Dia collab sama orang nggak? Collab. Oh, collab sama orang. Oh, collab sama rapper ya? Collab sama rap. Oke. Terus menurut aku itu salah satu lagu yang underrated Bruno Mars. Jadi jarang ada yang tahu lagu itu. Oke, ntar kita dengerin. Lighters. Oke, siap. Yang ketiga. Yang ketiga ini lagunya Leni, judulnya Alonika. Leni Alonika. Ya, itu suka aku suka juga Leni. Iya. Itu enak sih. Leni Alonika. 3 nih. Ketiga. Kedua Somebody Else The 1975. Oh, sama dia. Ya. Yang satu dari Niki. Oceans and Engines. Pasti nih Ki ya. Gua tahu kan. Pasti. Itu kalau aku ditanya, aku cuma ada sisa waktu 5 menit. Aku mau ngapain? 5 menit itu aku pakai buat denger. Untuk hidup. Iya, 5 menit itu aku pakai buat dengerin Oceans and Engines. Soalnya itu durasi 5 menit terenak. Lagu 5 menit terenak. Sama di Else juga 5 menit sih. Enak juga sih, tapi enakan Oceans and Engines. Aman. Waktunya 25 menit kok. Jadi 5-5-nya bisa didengerin. Atau enggak, kalau dibilang kalau itu aku mintanya 10 menit aja deh. Biar bisa denger Oceans and Engines sama Somebody Else. Oke. Jangan lupa guys, dengerin 5 rekomendasi lagu dari Dinda Gania. Betul. Dan jangan lupa dengerin lagu-lagunya Dinda. Betul. Di mana? Bisa dengerin di mana? Dinda. Ada di Spotify aku, Dinda Gania, YouTube aku, dan di platform lainnya. Oke. Closing dulu. Kita ada closing nih. Tadi kan ada opening. Ini ada closing. Closingan. Kasih Pak. Sama aja ya Pak. Sama aja loh. Sampai jumpa lagi. Dadah Dadah guys. Thank you.